Menyanyikan lagu kebangsaan. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor KP.01.03 garis miring Kep/588 garis miring K garis miring SU garis miring 2023 tentang pengangkatan dan pemindahan jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 ke dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 7 lampiran keputusan ini. Kedua, memindahkan pegawai negeri sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru dengan biaya pindah ditanggung oleh negara, dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan dan seterusnya. Petikan, keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini disampaikan kepada yang bersangkutan atau yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Desember 2023, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tertanda Muhammad Yusuf Ateh. 8 Desember 2023. Nama Lepot Setianto AKMSI, NIM 197691996011001. Jabatan lama Kepala Bagian Umum pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat di Manokwari. Jabatan baru Kepala Perwakilan Provinsi Papua Barat pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat di Manokwari. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tertanda Muhammad Yusuf Ateh. Selesai. Gubernur Papua Barat, naskah pengukuhan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, tanggal 24 Januari 2024, saya, Dr. Andus Ali Baham Temumere MTP, penjabat Gubernur Papua Barat, dengan resmi mengukuhkan Saudara Lepot Setianto AKMSI sebagai Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Papua Barat. Berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor KP.01.03 garis miring Kep garis datar 588 garis miring K garis miring SU garis miring 2023 tentang pengangkatan dan pemindahan jabatan pimpinan tinggi pertama di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Saya percaya
bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Penjabat Gubernur Papua Barat, Dr. Andus Ali Baham, Temomere, NTB. Penanda kepada pejabat yang telah dikukuhkan sehingga kita dapat diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat atas nama pribadi dan juga pemerintah Provinsi Papua Barat. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Bidang Politik Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Provinsi Papua Barat, Bapak Iwan Taufik Purwanto. Hadirin yang saya hormati, pergantian pejabat dan mutasi personal di lingkungan sebuah lembaga dan instansi daerah maupun vertikal seperti yang terjadi pada perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat saat ini merupakan sebuah siklus positif sebagai bentuk kebijakan pimpinan dalam rangka regenerasi dan tuntutan kebutuhan organisasi guna mengoptimalkan tugas fungsi perwakilan BPKP di daerah ini. Sebagai pejabat Gubernur Papua Barat dan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat, kami pun berharap bersama BPKP ke depan tata kelola pemerintahan Provinsi Papua Barat, terutama tata kelola keuangan dan pembangunan daerah, akan ada perbaikan-perbaikan yang signifikan, termasuk tata kelola badan layanan umum daerah dan badan usaha milik daerah yang ada di Provinsi Papua Barat ini. Hadirin yang saya hormati, bersama isu utama yang masih menjadi masalah di Provinsi Papua Barat adalah masih rendahnya nilai IPM, angka stunting yang masih tinggi, dan presentasi kemiskinan yang tinggi, dan kualitas konektivitas wilayah belum memadai, serta pertumbuhan ekonomi yang masih di bawah rata-rata nasional. Karena itu dibutuhkan upaya seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Papua Barat untuk mengatasi masalah tersebut. Kondisi ini juga sama halnya di Provinsi Papua Barat Daya. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran belanja yang cukup besar di Provinsi Papua Barat sebesar 17,25 triliun yang meliputi 11,35 triliun dana transfer ke daerah dan 5,9 triliun berupa belanja kementerian dan lembaga. Hal tersebut menandakan pentingnya instrumen APBN dalam mengintervensi kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif dalam mewujudkan kesejahteraan. Melihat besarnya kontribusi anggaran negara dalam pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat, maka saya berpesan agar anggaran tersebut dapat dikelola secara hati-hati, transparan, dan akuntabel, efektif dan efisien, agar dapat menghasilkan output yang mempunyai nilai tambah bagi masyarakat. Hadirin yang saya hormati, disampaikan harapan-harapan atas peran dan kontribusi perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat ke depan bisa tetap mengawal program utama Provinsi Papua Barat di tahun 2024 ini. Di antaranya, pertama, penanganan kemiskinan ekstrim, kedua, peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, ketiga, pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi pada sektor-sektor strategis daerah dan penyerapan tenaga kerja lokal, keempat, peningkatan dan pemantapan pembangunan rendah karbon dan transisi energi, kelima, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, tata kelola pemerintahan yang baik untuk mendukung jangkauan dan kualitas pelayanan publik, dan ketujuh, pemantapan stabilitas wilayah dan ketahanan masyarakat. Hadirin sekalian yang saya banggakan,
Sebelum mengakhiri sambutan pribadi dan atas nama pemerintah daerah Provinsi Papua Barat mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya atas peran BPKP selama ini yang telah banyak berkontribusi pada pemerintah Provinsi Papua Barat dan kepada kepala perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat yang telah dikukuhkan pada hari ini. Kami ucapkan selamat bertugas di Provinsi Papua Barat, dan di sini kita bernaung di bawah rumah kaki seribu sebagai identitas masyarakat suku Arfak yang mendiami ibu kota Provinsi Papua Barat ini. Tepuk tangan dulu untuk rumah kaki seribu. Tapi kaki seribu dan doa, semoga kedepannya kita segera dapat melakukan pemulihan perekonomian daerah dalam rangka kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Papua Barat, dan kita semua dapat melaksanakan tugas dan pengabdian masing-masing secara baik dan bertanggung jawab. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Dengan anugerah dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, marilah kita bersama bekerja keras membangun Papua Barat, juga Papua Barat Daya, dan tentunya di dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi, dan saya akhiri sambutan ini dengan sekali lagi mengucapkan selamat bertugas, ya, selamat bertugas di Provinsi Papua Barat ini, dan tentunya juga BPKP masih menjangkau sampai dengan Provinsi Papua Barat Daya. Demikian, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Salam satu hati satu saudara dalam naungan rumah kaki seribu di Provinsi Papua Barat dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Selesai. Yang akan kami bacakan segera sesuai dengan pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada kami mewakili Kepala BPKP bertugas di Manowari ini pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada siang ini telah dilaksanakan pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat oleh Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat dengan disaksikan kita semua, termasuk juga Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Tentu atas nama pimpinan BPKP, Kepala BPKP, Sesma, dan para deputi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat yang telah mengukuhkan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat baru saja. Semoga Saudara Lepot Setianto yang langsung bisa berkoordinasi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu semua stakeholder di dua provinsi ini, baik instansi vertikal, pemerintah daerah, badan usaha maupun badan layanan umum daerah, untuk dapat meningkatkan, mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di dua provinsi yang ada di Papua Barat dan Papua Barat Daya. Bapak Gubernur dan para hadirin yang kami hormati, tentu pertemuan ini kami juga melihat banyak sekali yang hadir dari Forkopimda lengkap, para bupati, wali kota, dan juga saudara-saudara semua, menunjukkan komitmen kita untuk bersama-sama mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan. Apalagi tadi disampaikan, diarahkan oleh Bapak Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat untuk bisa juga menjaga akuntabilitas dana tidak hanya dari pemerintah pusat yang tadi disampaikan ada sekitar 17 triliun, 12 triliun berupa dana transfer, 5 triliun dari kementerian lembaga yang dialokasikan ke dua provinsi ini, belum lagi dari APBD yang ada di dua provinsi dan kabupaten kota. Tentu ini kami rasa dengan personil yang ada perlu dukungan tambahan. Pak Lepot sudah mengusulkan tambahan
koordinator pengawasan, Pak ya, silahkan dilanjutkan usulannya ke pusat bersama dengan usulan nanti kami kepada Kementerian Pan-RB untuk membuka kantor perwakilan BPKP yang baru di Provinsi Papua Barat Daya di Sorong. Terima kasih dan alhamdulillah Pak Pejabat Gubernur sudah menginfokan lahannya sudah tersedia di kilometer 16 sudah disalah. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Mudah-mudahan secara tuntaskan sehingga kami pimpinan BPKP bisa juga mengusulkan anggaran untuk pembangunannya dan bila memungkinkan bisa dilaksanakan oleh Balai atau Kementerian PUPR supaya bisa segera jadi. Kalau kita yang bangun sendiri seperti kantor perwakilan di Manowari ini sejak 2015 jadi setelah dapat hibah dari gubernur itu kita selesaikan administrasi, dimatangkan lahan, pembangunannya pun 3 tahun anggaran ya, dimulai dari pondasi dulu, kemudian struktur dan tahun ini finishing. Itu pun masih terlambat dengan kawalan Pak Kajati ini. Mudah-mudahan bisa tetap kita terima dengan sesuai spek ya, dan diresmikan untuk penggunaannya nanti oleh Kepala BPKP. Itu yang kita rancang ke depan. Bapak Gubernur dan para hadirin yang kami jalan dengan apa yang tadi disampaikan, diarahkan oleh Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat dan juga hasil bincang-bincang kami maupun juga menindaklanjuti MOU 4 gubernur baru, DOB baru di wilayah Papua dan Pak Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya juga hadir di Jakarta waktu itu dengan 3 pejabat gubernur lainnya bulan Februari tahun lalu, setelah hampir setahun, memohon pendampingan dari BPKP untuk pelaksanaan tata kelola keuangan daerah maupun juga dalam rangka serah terima P3D dan juga dalam rangka review penyusunan laporan keuangan yang pertama untuk 4 provinsi tersebut. Tentu ini kami tindak lanjuti semaksimal mungkin dengan tim yang ada di perwakilan maupun teman-teman yang ada di BPKP pusat, sehingga mudah-mudahan hasilnya bisa optimal untuk mengawal akuntabilitas dan Pak PLT Kalan BPK di Provinsi Papua Barat ini tidak begitu pusing ya Pak, bisa berdiana untuk melakukan pemeriksaannya nanti. Mudah-mudahan clear dan tidak banyak masalah-masalah akuntabilitas yang mengganggu dalam penyampaian opini laporan keuangan untuk 2 provinsi ini pada khususnya. Selanjutnya, mohon izin Bapak Pejabat Gubernur Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya, seiring dengan arahan dari Pak Kepala BPKP, Bapak Ate, kami melaksanakan evaluasi perencanaan dan penganggaran. Mengapa ini kita lakukan? Karena kita sama-sama paham bahwa anggaran kita terbatas, baik itu yang dari APBD sendiri maupun dana transfer dari pusat dan juga dana kementerian lembaga pun juga memang sudah ribuan triliun tapi dialokasikan untuk seluruh Indonesia. Dan tentu yang ada di Provinsi Papua Barat maupun Papua Barat Daya ini rasanya tidak cukup untuk melaksanakan pembangunan yang maksimal. Oleh karena itu kami bantu dalam penugasan yang berupa evaluasi perencanaan penganggaran agar anggaran yang disusun dan direncanakan oleh setiap bupati, wali kota maupun provinsi bisa efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang diharapkan, baik itu dalam RKPD maupun RPJMD. Sebagian tadi sudah disebutkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim, penanganan stunting, kemudian pendidikan, layanan kesehatan, dan juga pariwisata,
pertumbuhan ekonomi dan hal lain yang memang menjadi fokus untuk pembangunan di daerah. Oleh karena itu, kami mohon hasil EFRAN ini nanti dapat ditindaklanjuti dan di tahun 2024 kita bisa melanjutkan juga evaluasi perencanaan penganggaran agar saran atau rekomendasi yang nanti berupa kesepakatan bersama antara kami BPKP dengan teman-teman di pemerintah daerah bisa segera ditindaklanjuti. Antara lain mungkin berupa revisi atau pergeseran anggaran yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang kita harapkan bersama. Beberapa hal penting hasil pengawasan terkait dengan EFRAN di tahun 2023 lalu antara lain bisa saja indikator kinerja sasaran yang mungkin masih belum berorientasi pada outcome, masih fokus kepada output. Jadi jumlah outputnya tercapai, realisasi belanja sudah digunakan, namun tidak sepenuhnya bisa mendukung outcome yang kita harapkan. Outcome ini sejalan dengan apa yang diarahkan Bapak Presiden adalah berdampak atau memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung. Oleh karena itu kami bantu bagaimana hasil dengan EFRAN ini bisa lebih efektif dan efisien untuk kedepannya di penganggaran tidak hanya 2024 tetapi juga di 2025 dan seterusnya. Bapak Gubernur, serta Bapak Ibu yang kami hormati, juga merancang agenda pengawasan prioritas sejak beberapa tahun belakangan ini yang hasilnya kita sampaikan kepada Bapak Presiden, dan tentu fokus pengawasan kami juga didukung oleh hasil-hasil pengawasan yang ada di daerah terkait misalnya pembangunan SDM, pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur dan konektivitas, ketahanan energi, serta akuntabilitas tata kelola keuangan daerah maupun desa. Ini menjadi hal penting untuk juga dijadikan fokus tindak lanjut dalam berbagai rapat dengan Bapak Presiden maupun Menko yang ada di pemerintah pusat. Selanjutnya, Bapak Gubernur dan Bapak Ibu yang kami banggakan, akan Pak Lepot dengan jajarannya bisa segera melanjutkan kolaborasi dan sinergi, dan ini memang menjadi hal yang baru, Pak. Dapat kami sampaikan juga, tadi sudah disindir sama Pak Kajati ya, karena Pak Lepot ini uji coba dulu Pak, 3 bulan lebih mungkin ya sebelum dikukuhkan menjadi definitif. Hal ini kami tempuh untuk memantapkan pilihan yang sudah dirumuskan dalam Baperjakat ya. Dan juga kita punya sistem manajemen talenta karena kami sudah memiliki itu, sehingga untuk memilih pejabat setingkat eselon 2 atau pejabat tinggi, pimpinan tinggi Pratama itu tidak melalui seleksi terbuka, tetapi melalui sistem manajemen talenta. Kita petakan berdasarkan penilaian dari sesama rekan kerja, bawahan, atasan tentu, dan juga penilaian dari stakeholder. Mungkin Bapak Ibu mendapat kuesioner untuk diisi dari kami, itu juga salah satu unsur penilaian yang kita gunakan dalam rangka mempromosikan calon-calon untuk pejabat pimpinan tinggi Pratama. Nah, alhamdulillah sudah lulus dan didukung oleh Bapak Ibu semua stakeholder di sini, sehingga tanggal 29 Desember lalu sudah dilantik secara resmi oleh Kepala BPKP di Jakarta dan didampingi oleh Ibu bersama-sama dengan Kepala Perwakilan BPKP lainnya, ada yang juga dikukuhkan, ada juga yang mutasi atau rotasi. Selanjutnya, Bapak Gubernur dan para hadirin yang kami hormati,
Berkaitan dengan khususnya teman-teman perwakilan BPKP di Provinsi Papua Barat ini untuk meningkatkan akuntabilitas dan juga SPIP maupun kapabilitas aktif dari semua pemerintah daerah yang ada di 2 provinsi ini. Mohon maaf tadi kami belum menyapa para inspektur sebagai mitra dekat kami ini khususnya di perwakilan, untuk juga nanti kami bersama-sama berkolaborasi dan sinergi meningkatkan sistem pengendalian lingkaran pemerintah yang terintegrasi bersama-sama dengan indeks efektivitas pencegahan korupsi maupun juga kapabilitas aktifnya. Minimal level 3 ya, level 3 karena belum seluruhnya sampai dengan 2023 lalu mencapai level 3. Hampir level 3, tapi saya dorong kami juga memberikan target kepada perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat ini untuk bisa meningkatkan akuntabilitas tadi dengan salah satu indikatornya adalah tercapainya level 3 baik itu di SPIP terintegrasi maupun kapabilitas aktif. Apabila sudah ada yang memungkinkan, silahkan nanti bisa didorong juga untuk mencapai ke level 4. Tentu masukan, rekomendasi atau catatan-catatan dari BPK RI Provinsi Papua Barat bisa menjadi pertimbangan provinsi ataupun kabupaten kota mana yang siap untuk kita lebih tingkatkan akuntabilitas baik keuangan dan pembangunannya menuju level yang lebih tinggi. Nah, ini menjadi contoh bagi Pemda lainnya untuk bisa juga bersama-sama menuju level yang lebih tinggi. Bapak Gubernur, para hadirin kami instansi vertikal dari kementerian maupun lembaga, oleh karena itu kami juga izin untuk menyampaikan bahwa sudah terbit ya, Perpres 39 tahun 2023 tentang manajemen risiko pembangunan nasional atau MRPN. MRPN ini Siap, terima kasih Bapak.